أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan sifatul jannah wa bayanu ahliha, tentang syurga dan penjelasan terkait dengan penghuni syurga. Pembahasan ini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Maryam ayat 61 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جنات عدن, syurga Aden, yaitu syurga Aden. Ini sebenarnya ayat 61 yang cantumkan dalam kitab ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-60 dan sebelumnya ayat yang ke-59. Jadi di ayat 59 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan datang generasi, yakni setelah Allah menceritakan para nabi dan generasi yang mengikuti mereka di kalangan manusia, selain orang-orang yang taat, akan muncul generasi yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Adha'us salat wattaba'us syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Illa, kecuali man taba, mereka-mereka yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ketika mereka sudah bertaubat dari perbuatan menyia-nyiakan salat, dari perbuatan mengikuti syahwat, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan taubatnya itu sebagai penghapus dosa-dosa mereka, sehingga mereka layak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak dizalimi oleh Allah sedikit pun. Syurga apa? Syurga Aden, ya, sebagai tempat tinggal mereka yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Janjinya Allah pasti ditepati, pasti akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan tentang sifat syurga, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam.
Di surga tidak ada kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak baik, apalagi kata-kata yang kotor. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan, tidak ada kata-kata yang tidak enak. Semuanya adalah ucapan-ucapan salam yang membawa kepada kesejukan, kedamaian. Di dalamnya bagi mereka ada rezeki setiap pagi dan petang. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk syurga itu untuk siapa? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Kalau diruntut dari ayat yang ke-59, maka ayat-ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang dahulunya merupakan orang-orang yang tidak bertakwa, jika mereka bertaubat kepada Allah dan merubah kondisinya dari orang-orang yang tidak bertakwa menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa masa lalunya. Karena yang dinilai dari kondisi manusia itu adalah kondisi akhirnya, bukan awalnya. Kondisi akhirnya dia sebagai apa? Sebagai orang yang bertakwa, atau sebagai orang yang fasik, atau sebagai orang yang kafir. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa, meninggalkan dunia dengan membawa gelar takwa minallah, ketakwaan dari Allah, maka dia layak untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat-ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa seseorang itu dinilai tidak dari masa lalunya, bukan dari masa lalunya. Demikian pula ketika kita menilai orang dalam kehidupan dunia kita. Jangan menilai orang dari masa lalu selama dia sudah berubah. Selama dia sudah berubah. Allah pun tidak mengungkit-ungkit masa lalu seseorang ketika dia sudah merubah masa lalunya dengan kondisi yang lebih baik. Maka ketakwaan kepada Allah merupakan kunci kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu ikhwani fillah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang paling mudah untuk difahami dari apa itu takwa. Takwa itu seseorang menjadikan benteng, menjadikan tameng antara dirinya dengan neraka. Apa yang bisa membentengi dia, apa yang bisa mencegah dia dari jilatan api neraka adalah ketaatannya kepada Allah. Taat menjalankan perintah-perintah Allah dan taat dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disebut orang bertakwa jikalau dia hanya menjalankan sebagian perintah dan meninggalkan perintah yang lain. Disebut orang itu bertakwa tatkala dia mau tunduk kepada semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu utuh, semuanya ambil. Itu kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka kalau kita kaitkan dengan ketakwaan, takwa itu adalah menjalankan Islam secara utuh. Tidak menjadi orang yang sebagian ajaran mau dipatuhi, sebagian yang lain ditinggalkan. Maka dia belum bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu, takwa yang sesungguhnya itu takwa yang betul-betul terlihat dari sikap-sikapnya, sikap ketundukan kepada Allah dan mengambil semua ajaran-ajaran Allah.
baik secara zahir maupun secara batin. Zahir dan batin. Karena kalau zahir saja, batinnya tidak, akan jadi orang munafik. Karena munafik itu menampilkan Islam hanya secara zahir, batinnya rusak, benci dengan Islam. Maka orang yang bertakwa itu mengambil ajaran Islam, ya, mengambil ajaran Islam secara batin dan zahir. Batin seperti ajaran apa? Ikhlas, cinta, itu batin yang nanti akan terlihat dari sikap dan perbuatan. Maka gelar takwa inilah ikhwani fillah yang patut menjadi perhatian kita. Karena inilah kunci yang akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Allah tidak melihat kita ini anaknya siapa, kita ini orang ikut golongan mana, organisasinya siapa, tidak dilihat sama Allah. Ya. Yang dilihat adalah ketakwaan kita, masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah amal perbuatannya, kesalehannya, ketakwaannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan takwa ini jangan sampai hanya kita perlihatkan secara zahir saja. Ya. Tapi sekali lagi sikap dan perbuatan, dan para ulama mengatakan ciri ketakwaan yang sesungguhnya adalah takwa, takut kepada Allah ketika berada dalam kesendirian. Kita kalau mau mengukur kualitas takwa kita, bukan ketika bersama dengan kawan-kawan kita. Bukan ketika duduk di majelis taklim. Semua akan terlihat takwa. Semuanya akan terlihat takwa. Tapi ukuran ketakwaan kita itu ketika kita berada dalam kesendirian. Tidak ada siapapun yang menemani kita dan tidak ada pasang mata yang menyoroti tindakan kita, dan pada saat itu ada godaan-godaan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau di situ kita masih menjaga diri, kita masih menutup mata dari apa yang diharamkan oleh Allah, kita masih menutup telinga kita dari mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka itulah kualitas takwa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti itu, yang ketika dalam kesendirian dia betul-betul merasa takut kepada Allah ketika dalam kesendirian, itulah orang yang Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan beri kemuliaan di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan 7 golongan, salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah khalian, sendirian. Tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mendengar. Dan pada saat itu dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran ketakwaan kita ikhwani fillah. Maka lihat kualitas takwa kita itu ketika kapan? Satu, ketika berada dalam kesendirian. Yang kedua juga menjadi tolok ukur ketakwaan kita adalah salat 5 waktu kita. Seberapa besar perhatian kita terhadap salat 5 waktu, terutama bagi laki-laki ke masjid, terutama dari 5 waktu itu subuh. Itu juga salah satu tolok ukur. Kalau kita masih bermalas-malasan melaksanakan sholat, bermalas-malasan untuk berangkat ke masjid, apalagi sholat subuh, maka ragukan ketakwaan kita, perbaiki ketakwaan kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ketika menjelaskan kondisi orang-orang mukmin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kata beliau, dulu di zaman Nabi itu tidak ada satu orang mukmin yang jujur keimanannya yang tidak ke masjid salatnya. Yang tidak ke masjid siapa? Orang-orang munafik yang diketahui kenifakannya. Artinya apa? Mereka para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka adalah manusia yang terbaik, orang beriman yang paling kokoh imannya, memperlihatkan bahwa tidak ada di antara mereka yang yang takhallaf, yang tidak melaksanakan salat
5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa menjadi ukuran ketakwaan kita. Ukuran ketakwaan kita. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat-ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ya. Itu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertakwa dan apa yang didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab awwalu man yaqra' babal jannah. Siapakah orang yang pertama kali membuka pintu syurga? Yaqra' itu mengetuk. An Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana aktsarul anbiya tab'an yaumal qiyamah." Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra' babal jannah. Dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu syurga. Ini yang pertama kali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwani fillah di antara manakibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini menjadi ciri khas atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di antaranya adalah apa? Yang pertama kali masuk syurga, yang umatnya paling banyak mengikuti nabinya adalah umat Muhammad sallallahu yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam satu riwayat, wa ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang yang pertama kali mendapatkan izin untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu. Tidak ada nabi yang dibenarkan seperti aku, yakni dari jumlah banyaknya. Wa inna minal anbiya nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid. Di antara nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya, ada nabi yang hanya diikuti oleh satu orang. Berdakwah tidak diikuti oleh umatnya, semua umatnya ingkar kecuali hanya satu orang. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Artinya apa ikhwani fillah? Terkadang kebenaran itu tidak didukung oleh mayoritas. Maka jangan hati kita goyang disebabkan banyaknya orang yang menentang. Tapi lihatlah posisi kita. Sudah benarkah posisi saya? Sudah benarkah saya berjalan di jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Jika benar, abaikan pandangan manusia, penilaian manusia. Karena manusia bukan tolok ukur kebenaran. Penilaian mereka bukan tolok ukur kebenaran. Kecuali yang menilai kita adalah ulama-ulama ahli sunnah, yaitu menjadi bahan pertimbangan. Oh, jangan-jangan memang saya salah. Tapi kalau masyarakat awam, Anda dicela karena Anda mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah, Anda dikucilkan, itu konsekuensi yang pasti akan terjadi di akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang Islam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu awal kali muncul asing. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah tauhid, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, itu menjadi asing dan dimusuhi. Seluruh manusia memusuhi. Mereka mengatakan, ajaran apa ini? Ajaran yang menyelisihi nenek moyang kami.
Namun dengan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, kesabaran beliau, satu persatu orang-orang masuk ke dalam agama Allah sampai berkembang sehingga Islam tidak menjadi asing. Namun kata Nabi, di akhir zaman ajaran-ajaran Islam akan menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasing. Ini menunjukkan apa? Di satu zaman, di satu waktu atau di waktu tertentu, di tempat tertentu, orang-orang yang betul-betul menjalankan Islam akan diasingkan dan akan dianggap aneh. Maka ini pelajaran penting, ikhwani fillah, bahwa kebenaran itu tolok ukurnya bukan dari banyaknya orang yang mendukung atau yang menolak. Maka jangan gentar dengan penilaian manusia. Apalagi di zaman sekarang yang memang banyak orang tidak menuntut ilmu. Antum lihat majelis-majelis ilmu ditinggalkan. Majelis-majelis hadis lagi ditinggalkan. Yang ada adalah majelis-majelis laghun, majelis-majelis kelalaian, atau majelis-majelis yang di situ disediakan makanan. Itu banyak pengikutnya. Tapi tidak ada yukulan, ada sabda Rasulullah, qala Rasulullah, qalil. Walaupun yang mengaku cinta kepada Nabi luar biasa banyaknya. Setiap orang inti cinta Rasulullah hadza. Tapi ada majlis di mana disampaikan sabda Rasulullah, aina anta ya rajul. Ternyata main gaplek. Rasulullah. Ya akhi, salah satu ciri orang cinta kepada Rasulullah, rindunya dia mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cari majlis-majlis seperti itu. Itu salah satu ciri yang jujur, yang paling jujur. Karena kalau ucapan ikhwani fillah, semua orang bisa ngucap. Cinta Nabi, semua orang bisa ngucap. Lihat bintang-bintang pemain-pemain film itu. Ya. Iso. Ngucapin ucapan Masya Allah luar biasa. Maka jangan seperti pemain sinetron. Pemain sinetron itu pandai berakting. Dilihat dari mana lisannya. Tapi untuk apa? Hanya untuk dunia. Maka tunjukkan ikhwani fillah. Tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada agama Allah. Salah satu tunjukkan buktinya apa? Kerinduan kita untuk mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ikhwani fillah, kalau seandainya cinta kita jujur, wallahi kita tidak akan meninggalkan majlis-majlis yang di situ disampaikan sabda Rasulullah. Karena ciri orang cinta itu selalu ingin tahu apa yang dicintai. Antum cinta pemain film, antum selalu berupaya untuk mencari tahu siapa sih ini. Ada ucapan-ucapannya, oh didengar Pak. Ada lagu barunya, disimak. Tidak mau ketinggalan. Limada? Al-mahabbah. Cinta. Loh, ngaku cintanya Nabi. Majlis taklim, khalas. Wala syik. Ya. Wa illa, harus ada sekali lagi yukulannya dulu, baru rame. Dalam yukulan, aku ya Allah. La ya akhi. Maka, dan inilah ikhwani fillah, takwa kepada Allah ini tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ikhwani fillah, istiqamah di majlis-majlis yang diajarkan ilmu. Ilmu itu majlis-majlis yang diajarkan Al-Quran, diajarkan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu ilmu yang akan betul-betul membentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, ini hadis yang menjelaskan tentang kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memang diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi yang diberi keistimewaan yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Dan cukuplah beliau adalah Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Manusia yang paling mulia derajatnya, paling tinggi derajat itu para nabi dan para rasul. Sayyiduhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai ikhwan fillah, kita sebagai umatnya beliau harus bangga dengan ajaran-ajaran beliau. Ini ajaran manusia yang paling mulia yang kita bawa ini. Ajaran yang paling mulia. Kemudian ikhwani fillah, babu na'imul jannah, bahwasanya kenikmatan syurga itu
adalah kenikmatan yang belum pernah terbetik pada hati dan pikiran manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat As-Sajdah ayat 17. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tahu, ikhwan. Maka setiap apa yang kita dengar tentang kenikmatan surga, itu hanya sama dari aspek namanya saja. Tapi dari aspek kualitas tentu kenikmatan surga berbeda. Ketika kita mendengar informasi di surga, Allah memberikan buah-buahan, maka tentu kualitas buah-buahan di surga tidak sama dengan apa yang kita rasakan di dunia. Bahkan apa yang kita fikirkan tentang surga, itu bukanlah surga yang sesungguhnya. Karena kenikmatannya melampaui apa yang terbetik dalam pikiran kita. Antum bayangkan kenikmatan yang paling nikmat. Bukan itu kenikmatan surga, lebih dari itu. Ayat surat As-Sajdah ini, ayat 17 ini juga sebelumnya berbicara tentang perilaku atau amalan yang membuat Allah kemudian menurunkan ayat yang ke-17 ini. Memberikan motivasi kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ini ayat yang ke-16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya apa? Mereka tidak tidur pada waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan sholat malam. Artinya mereka itu bangun di malam hari untuk sholat. Ingat, bangun di malam hari untuk sholat atau ibadah. Lihat bola tidak masuk. Ya. Walaupun lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur. Apalagi main gaplek, na'udzubillah. Wallahi tobat ya ikhwan. Ya. Kalau diantara kita, wallahi ya ikhwan, kalau sampai malam hari kita gunakan untuk hal yang sia-sia, tobat ya akhi. Apalagi sudah keluar uban. Ojo main-main ya akhi. Tobat, segera bertobat kepada Allah. Malam kalau digunakan untuk begadang, subuhnya hilang. Kalau subuhnya hilang, kita mau menghadap Allah bawa amal apa? Kalau sholat sudah kita telantarkan seperti ayat yang tadi kita baca. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Hati-hati. Bahkan na'udzubillah, kalau seandainya kita ini dulunya orang yang sering begadang untuk hal-hal yang maksiat, ganti di masa tua. Coba bangun di malam hari, walaupun hanya 2 rakaat untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya menutup masa lalu kita. Dan Allah banyak memuji orang-orang yang bangun di malam hari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan penuh berharap syurga Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan amalannya mereka. Malam hari sujud, rukuk, mereka menangis di hadapan Allah, siang harinya menyantuni hamba-hamba Allah. Mereka tunduk, mereka jalankan haknya Allah, mereka tunaikan haknya manusia. Itulah mengapa selalu salat dan zakat disandingkan perintahnya. Salat adalah haknya Allah, zakat haknya manusia. Maka seorang mukmin yang ingin selamat, agungkan perintah-perintah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan benar dan baik, serta berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah. Itu 2 jalur, 2 jalan yang bisa menghantarkan kita menuju takwa yang sampai kepada syurga Allah. Jangan hanya ibadah tapi medit. Ibadahnya Masya Allah tapi bakhil.
Bakhilnya juga Masya Allah. Belum, Pak. Atau loyal, Masya Allah, dermawan, Pak. Memberi, tapi tidak ibadah. Bahaya. Sosialnya luar biasa, tapi tidak sholat. Terancam dia. Bukan orang baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ibadah, tapi sosialnya buruk. Apalagi sampai tidak zakat. Kalau tidak zakat, sholatnya bisa tertolak. Sebagaimana berkata Abdullah bin Mas'ud. Sholat dan zakat itu satu paket yang tidak bisa dipisah. Kemudian setelah Allah menyebut mereka orang-orang yang bangun di malam hari, maka Allah sebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikhwani fillah, mungkin ini beberapa kali sudah saya ingatkan, ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, maka kita diperintahkan untuk bersalawat, ya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ikhwani fillah, salah satu keutamaan yang dahsyat dari kita duduk di majlis-majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis dari Nabi SAW. Karena secara otomatis kita akan banyak bersalawat kepada beliau. Sudah dapat pahala salawat, dapat pahala mendengarkan sabda-sabda beliau, dapat pahala kita menyimak apa yang dituturkan oleh beliau, tentunya melalui para ulama. Dan lebih dari itu, kita mengetahui ajaran dan bagaimana kita beragama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW dan Nabi SAW berdoa apa? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imra'an, Allah akan memberikan cahaya kepada wajah kepada seorang yang mendengarkan sabdaku, lalu dia tunaikan, dia sampaikan, dan tentunya dia amalkan. Itu salah satu keutamaan orang yang belajar hadis, mendengarkan sabda-sabda Nabi, dia fahami, dia amalkan, dia ajarkan, mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Naddarallahu imra'an, Allah akan berikan cahaya. Dahsyat ikhwan fillah. Kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'dadtu li ibadi salihin. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ini juga gelar bagi orang-orang atau calon-calon penghuni syurga. Saleh. Saleh artinya apa? Yang bertakwa. Baik, saleh. Saleh itu baik perbuatannya, ibadahnya, akhlaknya. Apa yang Allah siapkan bagi mereka? Ma la ainu ra'at. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Allahu Akbar. Dan tidak pernah terlintas dalam fikiran dan hati manusia. Kemudian kata Nabi, dhukhran balha ma utli'tum alaihi. Sebagai dhukhran yang aku simpan untuk hamba-hambaku. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah. Nabi atau Abu Hurairah kemudian membacakan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 17. Kemudian ikhwani fillah, babu syajaratun fil jannah dhilluha mi'atu 'am. Pohon di surga yang dhilluha, naungannya itu yang bisa ditempuh oleh pengendara selama 100 tahun. Jadi besarnya pohon tersebut. Dari Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 30, wa dhillim mamdud. Wadhil itu naungan yang terbentang luas, yang tidak terputus, yang tidak tertutup oleh sinar matahari, dan di syurga Allah Azza wa Jalla tidak ada matahari. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah la syajarah."
Sesungguhnya di surga itu ada pohon. Yasirur rakib fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Di mana yasirur rakib fi dhilliha. Ar-rakib, penunggang kuda itu berjalan fi dhilliha, di naungannya. Dia berjalan menempuh perjalanan selama 100 tahun dan itu dia tidak keluar dari dhilnya, dari naungannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian suqul jannah, ini hadis terakhir insyaallah tentang suqul jannah, pasar di surga. Surga itu ada pasar ikhwani fillah, tapi pasar yang luar biasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu bersabda, "Inna fil jannah lasuqan", sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin, yang akan didatangi setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus shimal atau rihus syamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka. Ketika tertiup angin wajah dan pakaian mereka, fayasdaduna husnan wa jamala, maka semakin bertambah indah, semakin bertambah tampan. Kalau perempuan semakin bertambah cantik. Fayarji'una ila ahlihim wa qad isdadu husnan wa jamala. Ketika mereka kembali ke istri-istri mereka, maka dan mereka bertambah kecantikannya, ketampanannya. Kalau suami bertambah ketampanannya, ketika kembali kepada istrinya, fayaqulu lahum ahluhum, keluarganya, istrinya mengatakan, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, kok kau tambah tampan? Ya. Tambah tampan, tambah indah. Dirimu bertambah indah setelah meninggalkan kami. Fayaqulun, mereka pun mengatakan, wa antum wallah, dan kalian wahai istri-istriku, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamal, kalian juga bertambah indah dan bertambah cantik. Itulah kenikmatan di surga. Yakni manusia terus mengalami apa? Terus bertambah kecantikan dan keindahan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dialog ini ikhwani fillah, dialog ini, ya, suami istri ini perlu juga antum terapkan di dunia. Pujilah istri antum ikhwan. Si istri puji suami walaupun aja ada dustanya, dusta halal ada. Dusta halal. Dan disebutkan dalam hadis, salah satu dusta yang boleh apa? Muhadatsatur rajul. Cengkramannya suami dengan istri boleh, bohong-bohong, ada kebohongan boleh, Pak. Kebohongan yang bukan untuk menipu ya. Menipu itu bohong terus dia di luar selingkuh, oh, itu bahaya. Ya. Artinya bohong itu seperti tadi. Ya Allah, Masya Allah, tambah cantik. Kau ini tambah cantik, padahal tambah tuwek. Nah. Tujuannya apa? Biar istrinya semakin sayang. Demikian pula. Artinya apa? Pujian itu penting. Sebagaimana penduduk surga, mereka saling memuji suami dan istri. Tapi di surga tidak ada kebohongan. Temenan, gantengnya itu temenan. Ya. Cantiknya itu temen sungguhan. Di dunia walaupun tidak sungguhan, nafisya ya. Anggaplah dia lebih cantik dari khodam kita, mungkin dari. Anggaplah kalau memang kita mau ngucapin cantik atau tampan. Ini penting sekali ikhwan. Ya, daripada orang saling mengumpat, saling mencaci maki. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.